Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini saya membagikan renungan firman Tuhan kepada setiap kita yang saya ambil dari surat Wahyu, khusus berbicara tentang 7 jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Dan saya memberikan tema besar dari ketujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu ini yang bertemakan tentang cinta. Mengapa bertemakan tentang cinta, saudara? Ini adalah gambaran antara orang percaya dengan Kristus, gambaran gereja Tuhan dengan Kristus. Maka dari itu saya ingin membagikan hubungan antara kita sebagai orang-orang percaya dengan Kristus. Dan hari ini, saudara, kita sampai kepada jemaat yang ada di Pergamus. Dan judul renungan hari ini adalah kemurnian cinta. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan memulai dengan mengajak setiap kita berpikir. Katakanlah seorang perempuan atau laki-laki punya natur, punya sifat, punya kepribadian yang namanya cemburu. Tidak bisa dipungkiri, engkau laki-laki, engkau perempuan, engkau memiliki sifat yang namanya cemburu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernah enggak? Pernah tidak? Ketika engkau menjalin hubungan rumah tangga, hubungan pernikahanmu dengan suamimu atau istrimu, ada sikap, ada sifat cemburu yang timbul di dalam dirimu, perasaan cemburu yang timbul dari dalam hatimu. Katakanlah suamimu adalah seorang bos, seorang pimpinan perusahaan. Tentu dia memiliki seorang sekretaris, tentu dia memiliki banyak karyawan, banyak bawahan. Singkat kata, saudara, dia selalu bergaul dan berdampingan dengan bawahannya. Tentu, saudara, di dalam perusahaan itu ada banyak wanita cantik, ada banyak karyawannya yang seksi. Bisa saja, saudara, engkau berpikir suamimu akan selingkuh, suamimu akan menduakanmu, suamimu akan mengkhianati kemurnian cintamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mungkin semua akan berjalan dengan baik, saudara. Tapi ingat, saudara, 10 tahun pernikahanmu, 10 tahun hubungan seseorang itu, bisa saja hubungan itu akan menjadi retak, hubungan itu akan menjadi berantakan. Kalau tidak ada kemurnian cinta yang timbul dari dalam hati seseorang untuk mempertahankan, untuk menjaga hubungan kemurnian cintanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin katakan kepada setiap kita, bagaimana seharusnya kita menjaga kemurnian cinta kita. Bagaimana seharusnya kita menjaga kemurnian hati kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gambaran inilah yang ingin firman Tuhan katakan kepada setiap kita, kepada engkau dan kepada saya. Jemaat Pergamus, secara kondisi letak kota Pergamus ini dikelilingi begitu banyak dengan kuil-kuil penyembahan, kuil-kuil dewa penyembahan. Artinya, saudara, mereka berada di tengah-tengah pusat penyembahan berhala pada waktu itu. Bisa saja mereka jatuh, mereka kapan saja bisa jatuh kepada penyembahan berhala. Artinya apa, saudara? Mereka bisa menduakan hati, mereka bisa selingkuh secara rohani, mereka bisa menduakan Tuhan. Bisa saja dan kapanpun bisa terjadi, saudara. Dan itulah yang terjadi kepada jemaat yang ada di Pergamus. Walaupun mereka mendapat pujian yang dikatakan di sana, mereka tetap setia untuk mempertahankan iman mereka. Mereka begitu jeli dengan pengajaran-pengajaran sesat. Mereka bahkan rela mati dibunuh untuk mempertahankan imannya. Tetapi di dalam firman Tuhan hari ini, Yesus menyampaikan keberatannya. Yesus menyampaikan tegurannya kepada jemaat di Pergamus. Apa teguran yang disampaikan Tuhan Yesus kepada jemaat di Pergamus? Saudara-saudara, ternyata jemaat Pergamus di tengah-tengah pujian yang mereka dapatkan, mereka
memiliki sifat kompromi. Mereka bernegosiasi dengan namanya dosa. Mereka kompromi dengan namanya dosa. Sehingga mereka, ketika mereka kompromi dengan namanya dosa, mereka terjerumus dengan pengajaran-pengajaran Nikolaus. Mereka terjerumus dengan pengikut-pengikut Beleam, dikatakan di sana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin katakan kepada setiap kita, terlalu banyak, terlalu sering engkau dan saya, kita sebagai manusia berkompromi dengan namanya dosa. Mungkin kau berkata, ya hari ini saya berbuat dosa, kan besok-besok bisa minta ampun kepada Tuhan. Ya ini kan hanya sekali. Engkau dan saya terlalu sering berkompromi dengan namanya dosa. Tetapi sekali lagi saudara, firman Tuhan, Alkitab katakan Allah itu adalah Allah yang cemburu, Allah yang tidak mau diduakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang itulah yang disampaikan di dalam 10 hukum yang bunyinya di dalam hukum pertama, saudara. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya apa, saudara? Tuhan tidak mau diduakan. Sedangkan secara manusia, istrimu atau suami pun tidak mau dimadu, tidak mau diduakan, tidak mau diselingkuhi. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Tuhan tidak mau diselingkuhi secara rohani. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara selingkuh secara rohani, banyak hal, banyak perbuatan yang kita lakukan yang sifatnya selingkuh secara rohani. Hobi kita, kesenangan kita, waktu kita, banyak hal, saudara. Bahkan harta kita pun kita menjadikan itu sebagai alat untuk kita menduakan Tuhan. Kita terlena, kita terlupakan, kita tersilau dengan harta kita, dengan kepintaran kita, dengan kehebatan kita, bahkan hobi kita, sehingga kita tidak sengaja maupun sengaja menempatkan Tuhan nomor 2. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak mau, Tuhan tidak mengkehendaki itu terjadi kepada dirinya. Tuhan tidak mau umatnya, orang percaya, melakukan hal seperti itu. Maka dari itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjaga sebuah hubungan, sebuah relasi, apalagi kita orang-orang percaya dengan Kristus, kita harus memiliki namanya kemurnian cinta. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kemurnian cinta itulah kita bisa mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan yang menciptakan kita, yang menyelamatkan kita, yang menebus engkau dan saya, orang-orang percaya, dari dosa. Dia menyelamatkan kita dari jurang maut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan setiap kita hari ini, jikalau saudara selingkuh secara rohani, saudara tidak menjaga kemurnian cintamu dengan Tuhan, ingatlah firman Tuhan katakan, bertobatlah. Bertobatlah artinya kembalilah kepada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Kalau setiap kita berbalik, bertobat kepada Tuhan, ada 2 hal yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Janji yang pertama, Tuhan akan memberikan mana. Artinya Tuhan akan memberikan makanan sorgawi kepada setiap orang-orang yang percaya, setiap orang-orang yang menjaga kemurnian cintanya dengan Tuhan. Kita akan menikmati makanan sorgawi bersama dengan Kristus Yesus di dalam sorga nantinya. Dan janji yang kedua yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang menjaga kemurnian cintanya dengan Tuhan adalah dia akan diberikan batu putih. Batu putih dalam tafsiran, di dalam penafsiran para ahli, saudara, batu putih ini semacam tiket yang diberikan kepada kita, yang diberikan kepada orang percaya, yang diberikan kepada orang-orang khusus, orang-orang spesial untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, begitu indah bukan kalau kita menjaga kemurnian cinta kita dengan Tuhan, kalau kita menjaga kemurnian hati kita di hadapan Tuhan, kita akan menikmati makanan sorgawi, kita akan mendapatkan tiket untuk berjumpa dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.